Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Pratiwi dengan NIM 5211211009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai manajemen organisasi bisnis The Coca-Cola Company. Meskipun mengkonsumsi berlebihan minuman berkarbonasi dianggap menimbulkan risiko kesehatan, menariknya, orang yang menemukan Coca-Cola adalah seorang apoteker, Dr. John Stich Pemberton. Seorang ahli farmasi lokal dari Atlanta, Amerika Serikat, adalah yang menemukan Coca-Cola. Ia membuat resep pertamanya dalam 3 ketel kuning di halaman belakang rumahnya. Pemberton lantas membawa minuman racikannya ke apotek Jacob dan mulai mempromosikannya. Minuman ini pertama kali dijual di apotek yang sama pada tanggal 8 Mei 1886. Sekitar 9 porsi minuman terjual setiap harinya dengan harga 5 sen untuk setiap porsi. Nah, singkat cerita, pada tahun 1887, Pemberton menjual hak formula Coca-Cola ke apoteker dan pengusaha Atlanta lain, yaitu Asa Candler seharga $2.300. Kemudian, pada tahun 1892, Candler membentuk sebuah perusahaan di Georgia bernama The Coca-Cola Company. Kemudian, sekitar awal abad ke-20, Coca-Cola memulai praktek menjual sirup atau ekstrak minuman kepada perusahaan pembotolan independen. Modal yang masih diikuti oleh industri minuman ringan hingga saat ini. Tetapi, sungguh ironis bahwa penemu Coca-Cola yaitu Dr. Pemberton meninggal 2 tahun setelah menciptakan minuman legendaris ini dan tidak sempat menyaksikan keberhasilan penemuannya. Coca-Cola System di Indonesia terdiri dari PT Coca-Cola Indonesia atau CCA sebagai anak perusahaan dari The Coca-Cola Company dan seluruh pabrik pembotolannya. Salah satunya adalah PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI. CCBI memiliki 10 pabrik pembotolan di seluruh Indonesia, yaitu Medan, Padang, Lampung, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar. CCBI memproduksi dan mendistribusikan produk-produk Coca-Cola ke seluruh Indonesia kecuali Sulawesi Utara dan Gorontalo. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1927 dan mulai diproduksi secara lokal pada tahun 1932 di salah satu pabrik yang berlokasi di Jakarta. Nah, selanjutnya ada bidang usaha perusahaan. PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang minuman soda non-alkohol dan minuman ringan dengan merek-merek yang terkenal seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fresti, Minute Maid Paupi, Powerade Isotonic, Aquarius Isotonic, Ades, Minute Maid Nutribus, Alwe, Schweppes, Diet Coke. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi planning atau perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Contohnya, The Coca-Cola Company meninjau hasil proses dengan pengembangan inovasi yang memenuhi preferensi dan kebutuhan konsumen dalam proses perencanaan untuk menentukan produk dan layanan. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan yang berkualitas untuk produk minumannya. The Coca-Cola juga menentukan desain logo, warna, serta bahan pembotolan yang diperlukan. Nah, fungsi manajemen yang kedua adalah organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia seperti karyawan atau tenaga ahli, sumber daya fisik seperti mesin, tanah, ataupun gedung. Kemudian sumber daya operasional seperti kebijakan, sistem informasi, merek, ataupun brand. Fungsi organizing dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan, garis wewenangnya, mengalokasi sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia.
Setelah melakukan sejumlah strategi, The Coca-Cola Company merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Fungsi manajemen yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan. Leading merupakan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaannya. Manajer The Coca-Cola Company selalu memberikan motivasi sebagai bentuk dorongan kepada pegawainya agar dapat meningkatkan semangat kinerja pegawai. Fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. The Coca-Cola Company selalu memperhatikan kualitas dari produk agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terjamin keamanannya. Selanjutnya ada fungsi perusahaan. Yang pertama ada keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada dasarnya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tanggung jawab utama manajemen keuangan mencakup merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, The Coca-Cola Company memiliki tolak ukur dalam perencanaan anggaran yang efisien dan efisiensi penggunaan modal. Fungsi perusahaan selanjutnya adalah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Selama keberadaan Coca-Cola tetap menyelenggarakan berbagai pelatihan serta pengembangan sumber dayanya untuk menjamin bahwa pengembangan sumber daya merupakan salah satu fokus utama manajemen Coca-Cola dalam menyiapkan tenaga kerja yang handal, dinamis, dan penuh dengan dedikasi. Fungsi perusahaan selanjutnya adalah produksi. Manajemen produksi merupakan penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Inovasi merupakan salah satu kunci keberhasilan yang menjadikan Coca-Cola di Indonesia semakin besar, dikenal luas, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. The Coca-Cola Company menerapkan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Fungsi perusahaan yang terakhir adalah pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. The Coca-Cola Company mempunyai sebagian program dukungan pemasaran serta penjualan. Nah, program ini bermaksud untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Beberapa di antaranya termasuk program promosi, layanan konsumen, dan layanan produk dingin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.